biar hidung sedikit tinggi, soalnya ini hidung dari lahir memang begitu diciptakan Tuhan, jadi saya tidak bisa menyalahkan penciptaan. Oke, saya masih bisa bernapas dan saya sangat bersyukur saudara. Tapi kalau begini di Korea kan, hidung tinggi saya cantik sudah. Oke, apakah ada perbedaan? Jadi untuk kamu ya yang mau pakai lensa mata, jangan lupa cuci tangan dulu. Karena saya sudah lama tidak memakai lensa mata, jadi saya hampir lupa cara memakainya. So, and now I want to trim my eyebrow, because my eyebrow have the little hair. Oke. Dan saya sebenarnya beli perawatan buat bikin hilang ini melasma ini, karena kan saya lagi pengobatan untuk penyakit saya guys. Sedikit jejak, tersangkut lagi. Dan begitulah. Jadi obatnya itu ya jadi begini timbulnya itu. Dulu nggak ada tuh, walaupun saya jelek ya, saya tidak punya hitam-hitam seperti ini. Ini bukan karena kosmetik ya, ini karena saya ada treatment untuk untuk menghilangkan satu penyakit, dan dari dokter Hong Kong spesialis kandungan bilang saya harus ikut treatment, dan treatment itu efek sampingnya ya seperti ini, melasmanya akan timbul. Tapi setelah saya selesai, dia bilang kamu harus memakai macam sesuatu biar kulit kamu kembali seperti semula. Karena dulu walaupun saya jelek-jelek begini, wajah saya nggak ada yang kayak begini nih. Ada, dia mulus bukan mulus, tapi apa ya, nggak ada yang kayak begini lah.
karena saya nggak pernah coba kosmetik yang aneh-aneh. Paling yang saya beli itu kosmetik yang benar-benar asli, walaupun mahal tapi asli, Bo. Makanya kata teman-teman saya tuh, kulit ini mahal. Ya iyalah, kulit kita mahal kan. Kalau kamu beli abal-abal ya goodbye. Oke, next. So seperti biasanya, primer. I like to use primer. Nanti saya mau keluar, mau beli makan dong. Beli makan saja guys, karena saya nggak bisa keluar jauh dari perkampungan ini. Dan ini bos saya, ini bos yang saya belikan saya ini sebagai hadiah. Saya tidak tahu dia beli, dia bilang, karena kan saya pernah bilang, dia tanya ke saya kalau saya itu kalau pakai foundation warna apa. Terus saya bilang, ya coba lihat warna kulit saya ini, warna itulah yang saya pakai. Terus dia bilang oke, nanti saya lihat. Dia bilang, kamu mau beli foundation cuma terlalu hitam guys. Terus dia bilang, oh enggak, itu foundation light katanya. Jadi saya coba, saya bilang enggak lah, warna saya bukan, walaupun saya hitam tapi tidak sehitam ini. Jadi tapi secara saya menghargai yang dia berikan, jadi let's try. But since it's good, so I actually like. Dan ini kan baru guys, tapi lihat ya, dia sudah keluar begitu. Yang saya lihat banyak review di YouTube itu untuk benefit, kayaknya maybe for Asian skin it's good the color, but other than Asian skin, sorry guys, ribut guys, tetangga buka pintu guys. Oke. Tahu nggak ini foundation brush. Ini bukan foundation brush sih sebenarnya, ini bisa buat foundation, buat aplikasi apa aja. Ini dari Real Technique. Saya beli ini sudah lama sekali, tapi masih bisa dipakai. Ini dulu saya beli di Singapura, di Watson. Cuman di Hong Kong saya tidak tahu beli di mana. Dulu tahun berapa ini? 2016. Lama tidak ya? Ya, kalau kamu ini okay guys, finish guys, finish. So it's look like this. Pemandangannya seperti ini. And then move to powder guys. Saya suka, soalnya kalau pakai powder ya dengan beras
hasilnya itu lightweight, ringan. Dan sebenarnya saya belum pernah coba yang kata orang kontur untuk biar hidung sedikit tinggi, soalnya ini hidung dari lahir memang begitu diciptakan Tuhan, jadi saya tidak bisa menyalahkan penciptaan. Oke, saya masih bisa bernapas dan saya sangat bersyukur saudara. Tapi kalau begini di Korea kan, hidung tinggi saya cantik guys. Oke, next. Oke, sekarang kita akan mempersiapkan bulu-buluan ini dari Etip. Sebenarnya kalau bermakeup sehari-hari itu kan nggak terlalu norak, nggak boleh terlalu norak. Okay. Dan saya cuma ikut saja. Pasti. I think that's it. Kenapa ya setiap kali aplikasi ini kening, biasanya kening yang satu dengan yang lain itu berbeda ya? Ya sudah mungkin dari sananya. So don't complain. Oke guys, that's it. Ini sebelah terlalu tebal ya. Let's do this. Oh, MG, what are you doing? Help me. Help. Sepertinya sudah oke. Ya nggak perlu, kan nggak lama saya. Okay, next. Saya suka warna ini guys, karena terlalu
finger is the best blender thing that I can say. Okay. Let me put some. Bagaimana guys? Dan oke, kayaknya kita perlu cuci itu sedikit. Sebenarnya ini cuma saya mau lihat, ini bukan tutorial makeup ya, ini sebenarnya cuma saya masih mau mencoba ini apa namanya, lensa mata, karena sebenarnya lama sekali itu lensa mata disimpan-simpan di lemari itu. Dan saya terpikirkan waktu saya menemukannya kembali, saya bilang oke, saya mau coba pakai ini. Ternyata saya masih bisa pakai, masih bisa tahu cara memakainya. So guys, okay, next, gloss on guys. Ada kontor guys. Okay, almost done guys, almost done. Next, let's go back to, karena saya ingin memakai fake eyeliner. So this one equality. But if you ask me, OMG, panas sekali. Jadi begini guys, saya mau bercerita sedikit tentang, ada saya baca di grup kan, itu satu teman TKW yang dia bilang begini, dia sebenarnya nggak ada minat, nggak ada niat untuk bekerja di luar negeri, tapi yang mendorong dia untuk masuk untuk menjadi seorang TKW itu karena dia ingin membantu suaminya. Dan ternyata setelah sampai di negara tujuan, di Hong Kong sini, apa yang dia pikir, yang mungkin dia lihat, aduh keringat dia lihat dari profil-profil kita ya, seorang TKW itu kelihatan wow gitu. Memang sih kalau di saat kita keluar rumah lagi off day, wow, kamu gak akan percaya guys, kalau kita itu ada beberapa orang yang cukup memamerkan keahlian dalam bermakeup, berpakaian, dan berbusana dan lain-lain. Kamu gak akan berpikir kalau mereka itu bekerja di bagian rumah tangga, karena ya namanya juga kan kita libur dalam sehari, kita mau menikmati apa yang bisa kita nikmati kan, bisa memamerkan apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Kan kita mau, masa kita udah 6 hari di rumah terus keluar 1 hari dengan wajah yang sama,
No, pasti tidak kan. Kita akan formak sedikit begitu. Terus panjang ceritanya, teman ini yang ada di grup itu dia bilang ternyata, dan setelah sampai dan bekerja dia menyesal katanya. Ternyata apa yang dia pikirkan tentang menjadi seorang TKW itu tidak gampang. Dan saya dalam melihat semua komen yang berpikir hampir mirip dengan dia, terus ya dalam hati saya begini, ya kalau kamu berpikir jadi seorang TKW itu tidak gampang, jadi jangan sering. Kita tuh sebenarnya punya apa ya, dibilang kalau ada orang yang kayak memvonis kita, kamu bekerja sebagai asisten rumah tangga, pembantu dan lain-lain. No, jangan pernah berkata begitu kalau kamu belum terjun langsung menjadi seperti kami ya, seperti saya contohnya ya. Jadi karena menjadi seorang TKW itu bukanlah hal yang mudah, dan menjadi seorang TKW itu adalah hal yang paling buat saya bangga menjadi seorang TKW. Bangganya karena saya mencari duit saya sendiri dengan keringat saya ya, yang bercucuran ya. Saya tidak malu, dan saya belajar untuk melayani orang lain. Kalau mungkin ada orang yang tidak bisa melayani karena jiwa mereka tidak ada untuk melayani. Dan jangan pikir kita yang bekerja di asisten rumah tangga itu apa ya, adalah satu hal yang no buat apa ya, buat yang ada di luar sana. Jadi jangan malu. Kenapa harus malu? Orang yang kasarnya aja menjual diri ya, mereka itu mengerti kalau mereka itu menjual diri yang secara haram gitu kan. Tapi mereka tidak malu kalau ketahuan. Mereka punya alasan tersendiri kan. Dan seperti saya juga, saya punya alasan tersendiri mengapa saya ada di sini di Hong Kong ini. Karena saya ya punya alasan tersendiri. Dan saya tidak mau membuat orang lain itu menjadi beban buat hidup saya. Jadi itu alasan saya ke sini. Jadi kalau saya mau sih ya, saya bisa bekerja di kampung ya, karena dulu saya juga bekerja di kampung dengan gaji yang lumayan. Tapi ya itulah, karena saya suka challenge, jadi I have to challenge myself to come here. And then this is me, I'm here now. Dan satu hal ya guys, mungkin saya akan bikin konten, bisakah seorang TKW berbahasa Inggris dengan baik dan betul? Bagaimana guys? Kalau menurut saya, my English is pretty well, and I think I can speak English. Not only speak, but I write and read as well. So, should I do the tutorial about how to speak English with your employer? I don't know. That's it. Okay, next guys, saya akan memakai lipstick, dan saya akan pakai lipstick yang saya beli. Kemarin ya saya off day, saya cuma seputar kelurahan Yautong. Saya tidak kemana-mana guys. Jadi ini masih lipstick yang sama seperti kemarin itu yang saya beli. Saya tidak bisa memakai lipstick yang saya suka pakai lipstick tebal kayak apa ya. I just like to wear the lipstick like so damn thick.
Leave itu guys, leave. Ribut guys, I don't care. See how thick my lips is. Dan kemarin guys saya off kan, tapi cuman satu kelurahan ya utang. Terus saya beli beberapa pernak-pernik buat ini anting. Oke, dan okay, this is how I look for today guys. Let's see. Ow! Aduh, taste how it. This is how it look with the lens. I look with my lens. And what's that? Kemarin itu saya lihat ini guys di toko Korea. Saya mau lihat mana yang bagus guys. That's good. Ini tokonya sudah mau tutup guys. Mau lockdown itu toko. Terus mereka dari harga $58 dia jual cuma $5. Dan kualitasnya bagus, berat. So, how do I look? I think it's not suit me. It suit my face. These earrings. No, it's not good. Dan ini adalah anting-anting yang lagi tren zaman now. How guys? Bagus kah? Bagus kah kurang? Ternyata saya begini. Suit me? Yeah. Okay, bye-bye. Guys, summer di Hong Kong guys. So very hot. So hot. Saya beli beberapa anting. Dan saya pikir ini adalah yang paling bagus. Macam orang-orang Gypsy punya anting-anting. Bollywood suka pakai anting begini. Banyak anting. Saya punya banyak sekali anting. Tapi anting yang lain itu dihadiahkan oleh bos saya. Karena bos saya itu dia masih muda. Ada tagate. This is how. Oh, I think this one is good.
What do you think? So what do you think, guys? It's good, right? Acting cute. What the heck? Saya cuma perlihatkan hati-hatinya, guys. I like this one. I like most this one. Yeah. Nice, right? Oke, dan seperti yang saya bicarakan tadi ya. Jadi untuk kamu yang menjadi seorang TKW itu harus mempersiapkan mental. Ya, saya katakan mental karena bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar negeri itu sekali lagi ya, ada bukan hal yang mudah. Ya, banyak yang seperti kawan itu yang menyesal, guys. Mereka menyesal datang ke luar negeri untuk bekerja karena mereka itu tidak menyiapkan mental, makanya terjadi seperti itu. So, bos saya sudah bangun, guys, jadi keributan akan terjadi. So, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, comment, share. Okay, this is my look for today with my very nice